Taib. Kasus li'an sekaligus makna daripada li'an, manakala seorang suami menuduh istrinya berzina. Istrinya berzina atau mengatakan ini anak bukan anak saya. Ini anak bukan anak saya. Nah, berarti di dua poin. Poin pertama apa? Menuduh berzina. Poin kedua, meniadakan ini anak bukan anak saya. Nah, setelah itu si suami ketika menuduh itu dia nggak punya bukti. Bukti 4 saksi. Si wanita juga tidak mengakui dia telah berbuat zina, nggak mengakui. Maka dan suami tetap ngotot dia telah berbuat zina. Maka semisal ini Allah Subhanahu wa taala ngasih solusi terhadap suaminya yang menuduh dia berzina dengan berbuat li'an. Dengan berbuat apa? Li'an. Bisa dipahami? Bahasa li'an dulu. Taib. Sekarang saya gambarkan dulu biar enak. Pertama yang harus difahami adalah satu. Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan menuduh orang berzina. Ini hukum asal harus difahami. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk menuduh seseorang muslim atau muslimah yang memang keduanya itu menjaga kehormatannya, itu diharamkan kita menuduh dia berzina. Kenapa kalau begitu? Karena dia muslimah dan dia muslim. Dia muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Dia orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ini satu poin dulu. Makanya Allah mengatakan apa? Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, al-ghafilat, lalai dari perbuatan keji dan maksiat, mukminat, orang yang wanita-wanita mukminat, maka orang-orang yang menuduh itu lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka akan dilaknat di dunia maupun di akhirat. Lihat akibatnya orang-orang yang menuduh wanita mukminah dituduh berbuat zina. Itu luar biasa, dilaknat. Poin yang kedua, tidak sekedar hanya itu. Penuduh itu kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Maka dia dicambuk 80 kali. Allah mengatakan, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum thamanina jalda. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang menjaga kehormatannya, kemudian dengan tuduhan itu dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa ya. Dicambuk berapa tadi? 80 kali. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau Anda sudah paham tadi begini,
seorang suami benar-benar melihat istrinya berzina, atau dia mengatakan ini anak bukan anak saya. Jelas ya? Terus dia bingung. Gimana bingungnya? Kalau aku lapor kepada qadhi, Pak Hakim, saya pasti akan dicambuk karena saya nggak punya bukti. Kan begitu, saya nggak punya bukti. Tapi kalau saya diem saja, tahu mana diem saja? Ya wis, meneng wae. Waduh, kita termasuk apa itu? La'ana Rasulullah, Rasul melaknat laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu. Maka di sini bingung suami. Bingung nggak? Bingung. Mau maju, nggak ada bukti dan nggak ada saksi, terkena laknat. Kalau diem saja juga salah, dapat laknat juga. Maka disinilah solusi, yaitu li'an. Solusinya bagaimana tadi? Li'an. Bisa dipahami insyaallah ya? Gambaran bisa dipahami? Teman-teman bisa dipahami nggak gambarannya? Nah, idzan apa itu li'an? Nah, baru kita belajar apa itu li'an. Yaitu li'an sumpah, persaksian yang diiringi dengan persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang itu nantinya diiringi dengan laknatnya Allah dan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan apa itu arti li'an? Adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak, dari penuduh dan yang dituduh. Itu nanti saya bersaksi bahwasanya anti adalah telah berbuat zina. Kata si wanita, saya bersaksi, saya tidak berbuat zina. Kan gitu kan? Jadi ada persaksian, kemudian dikuatkan dengan sumpah. Demi Allah, saya tidak berzina. Demi Allah, engkau berzina. Kan gitu. Nanti itu diiringi dengan laknat. Jikalau aku berdusta dalam tuduhan ini, laknat Allah mengenai saya. Bagi wanita, jikalau aku berdusta di dalam bab ini, kemurkaan Allah datang kepada saya. Itu berarti kebayang laknat ya. Dan sumpah itu berapa kali? 4 kali. 4 kali. Suami bilang, demi Allah, engkau telah berbuat zina. Demi Allah, engkau telah berbuat zina. Kan itu. Saya bersaksi, saya bersaksi, demi Allah, saya bersaksi, engkau telah berbuat zina. 1. Demi Allah, aku bersaksi, engkau telah berbuat zina. 2. Demi Allah, aku bersaksi, engkau telah berbuat zina. 3. Yang keempat, aku bersaksi demi Allah, engkau telah berbuat zina. Yang keempat, demi Allah, aku bersaksi, engkau telah berbuat zina. Jikalau aku berdusta dalam dakwahan tadi, maka laknat Allah mengenai saya. Si wanita juga sama. Demi Allah, engkau berdusta. Demi Allah, aku bersaksi, demi Allah, engkau dusta. Sampai 4 kali. Yang kelima, demi Allah, aku bersaksi kamu berdusta. Jikalau aku salah, jikalau aku bohong, kemurkaan Allah menimpa kepada saya. Itu terjadi namanya
li'an, saling melaknat dia, li'an. Paham insyaallah ini Pak? Udah. Karena ini kadang-kadang terjadi kan, istrinya selingkuh gitu kan, dibonceng karo wong lanang atau tidur sama laki-laki gitu kan, atau bagaimana lah kan begitu. Itu kan gimana kondisi suami kalau semisal itu, maka bisa digunakan dengan cara yang semisal ini. Nah, baik, bisa difahami insyaallah. Lanjut. Disyaratkan sanya li'an. Disyaratkan sanya li'an. Hendaknya suami istri itu mukallaf. Hendaknya suami istri itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh dan berakal. Penuduh juga harus sudah baligh dan dia juga berakal. Yang dituduh istrinya itu juga harus berakal dan sudah baligh. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah adanya tuduhan dari suami dan si istri mendustakannya. Ada tuduhan dari sang suami dan istri mendustakannya dan terus menerus mendustakan sampai terlaksananya li'an. Sampai terlaksananya li'an. Jadi ada kata awalnya suami menuduh, terus istri enggak, kamu dusta, dia tetap mengelak. Sampai hampir mau dimulai li'an, hampir mau dilaksanakan li'an. Ternyata istri itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau suaminya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencabut. Enggak, suami mencabut, yang benar adalah dia, saya yang salah. Maka Anda langsung dicambuk 80 kali. Paham ya? Atau si istrinya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tobat, iya saya yang berbuat, maka dia dirajam. Makanya li'an itu, adanya li'an itu harus berbentuk suami menuduh, si istri mendustakan, sampai li'an itu terlaksana. Sampai li'an itu terlaksana, maka berarti li'an itu jalan. Tapi kalau salah satu dari keduanya mencabutnya dan mengakuinya sebelum terjadinya li'an, maka li'an gak jadi. Karena salah satu dari keduanya sudah mencabut omongannya. Bisa dipahami? Syarat ketiga, ini bisa terjadi harus melalui hukum pemerintah. Ini terjadi harus melalui hukum apa? Pemerintah. Itulah 3 syarat yang disebutkan oleh para fuqaha. Baik, terusnya ketika terjadi li'an antara suami istri, ketika terjadi li'an antara suami istri dengan terpenuhinya syarat, maka ada 2 poin atau ada 3 poin
ada 3 poin yang akan terjadi. Yang pertama, gugurnya had tuduhan dari suami. Berarti dengan sebab li'an ini suami tidak kena had. Kenapa kok kenapa kok gugur padanya had? Karena dia menuduh kan? Menuduh siapa? Suami menuduh istrinya berzina. Kalau dia nggak mendatangkan saksi dan dia tidak li'an, maka dia kena cambuk 80 kali. Namanya ada had. Nah, ketika dia mau li'an, maka berarti apa? Gugur hukum had bagi siapa? Suami. Kenapa gugur tadi, Pak? Kenapa, Pak? Karena dia yang menuduh kan? Menuduh istrinya berzina. Kemudian dia tidak ada bukti, tidak ada saksi. Dia nggak punya saksi. Taib. Maka mau nggak mau ini sudah dilaporkan dalam tuduhan, udah masuk kepada hukumah pemerintahan, PA, PU, PA ya, pengadilan PA ya, pengadilan agama gitu. Sudah antum yang menuduh, mana buktinya kan itu pasti. Saya nggak punya bukti, Pak. Tapi demi Allah saya melihatnya. Wis gak butuh demi Allah wis. Panggil aja istrinya, ayo li'an. Suaminya nggak mau. Lah wis, cambuk 80 kali. Ini satu. Yang kedua, subutul firqati bainahuma. Subutul furqati bainahuma. Setelah terjadi li'an dipisah. Sudah menjadi tidak suami istri lagi. Dan itu haram mu'abbada selama-lamanya. Jadi menjadi haram dinikahi selama-lamanya. Selesai li'an langsung dipisah. Anda bukan istrinya, Anda bukan suaminya. Sudah. Andai kata dia senang lagi sama dia, nggak bisa. Wong sudah saling laknat kok. Udah nggak bisa lagi. Poin ketiga, penisbahan anak yang sudah dinafikan oleh sang suami, maka berarti itu sudah dinafikan dengan li'an. Contoh saya bilang, dia bukan anakku. Terus kemudian dia sudah li'an, maka anak itu selama-lamanya bukan anaknya suami. Sudah, 3 ini harus terwujud pada babul li'an. Kan tuduhan berzina kan belum mesti punya anak kan Pak ya? Ya enggak? Kalau istri itu hamil, iki dudu anakku iki. Sampai nanti li'an, ya wis, itu benar-benar dudu anakmu. Andai kata besok enggak itu anakku, gak iso, aku sudah li'an. Berli'an tobat ini berli'an Pak tobat. Berli'an, mari ngono tobat. Enggak, aku sebenarnya itu bohong. Itu adalah anak saya, enggak bisa. Anda sudah li'an, itu bukan anakmu. Sudah hati-hati makanya. Makanya pikir dulu kalau sudah mau li'an itu ya. Menuduh itu juga berat. Mendingan dicambuk 80 kali ketimbang apa? Dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimurkai oleh Allah Subhanahu. Azab akhirat lebih berat daripada azab dunia. Terusnya hikmah disyariatkan li'an. Apa hikmah disyariatkan li'an? 1, aib itu, aib akan menimpa kepada suami.
dengan zinanya si istri kalau itu diteruskan. Ya kan? Aib itu akan menimpa kepada suami disebabkan zinanya sang istri kalau itu diteruskan. Makanya hikmahnya ada li'an. Ada li'an. Mungkin iku lho udah zina kok saya gelem wae bojone kan ngono ya ora. Aib bagi sang suami. Yang kedua, hikmah disyariatkan li'an, zinanya si istri itu merusak ranjangnya suami. Zinanya si istri itu merusak ranjangnya suami. Apa maksudnya? Istri itu sudah tidur sama orang lain. Kok bisa masih satu ranjang dengan kamu? Kok bisa masih satu ranjang dengan dirimu? Maka dengan zinanya istri itu merusak ranjangmu, merusak tempat tidurmu. Nah kalau Anda tidak li'an, bagaimana ini? Bisa dipahami? Kalau Anda nggak lihat terus piye aku gitu kan? Nggak ada saksi, nggak ada saksi. Dan saya lihat dengan mata kepala saya, dia itu adalah berbuat zina. Dan zinanya dia akan merusak ranjangnya dia. Ketiga, anak ini akan dinisbahkan kepada dirinya, padahal dia bukan anaknya. Anak itu akan dinisbahkan ke siapa? Bukan ke ibu, ke bapaknya, ke suami, padahal itu bukan anaknya. Tapi dengan li'an, maka anak itu bukan anaknya suami. Dia kan coba kalau nggak li'an, gimana coba? Si fulan bin suami, si fulan itu anakku kok bin fulan. Makanya kalau antum diem saja, maka anak itu akan dinisbahkan kepada Anda dan dia adalah bukan anak Anda. Tapi dengan li'an sudah selesai masalahnya. Baik. Kemudian saya bacakan ada sebuah hadis dari sunahnya Nabi SAW terkait dengan babul li'an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini semua termasuk asbab wurudnya surat An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum walam ya'tu bi arba'ati syuhada, itu ya terusnya. Ketika turun ayat li'an itu ya, fatalahunna alaih. Dan ini syariat sebelum mulai li'an, si hakim itu membacakan ayat itu kepada si pelaku, kepada yang berbuat li'an. Bacakan kepada mereka, wa wadhahunna wa dzakkarahun. Si hakim itu menasihatin dia dan memberikan mauidhah kepadanya dengan mengatakan inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Mana azab dunia? Dicambuk. Kalau wanitanya dirajam, itu lebih ringan ketimbang azab akhirat. Dinasihatkan terus. Sebelum li'an itu ada nasihat ini. Barangkali ada yang mau tobat. Karena tuduhan itu pasti ada yang nggak benar kan gitu kan. Ima penuduh, ima yang dituduh.
Seputar ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Ya. Buktinya CCTV. CCTV nggak dipakai dalam bab ini. Bukti hanya ada 3. 1, 4 saksi. Dan 4 saksi ini semuanya melihat. Melihatnya, zakarnya dimasukkan di farjinya. Kalau sama-sama telanjang tok itu belum dinamakan saksi. Andai kata yang 3 melihat sudah dimasukkan dan yang 1 melihat sudah dicabut, maka belum genap. 4 saksi ini sama-sama melihat kemaluannya itu sudah masuk. Kalau belum, baru telanjang, baru mau dimasukkan, lalu terhalang, itu nggak bisa. Namanya 4 saksi. Makanya kehormatan orang itu benar-benar diperhatikan oleh syariat. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan. Makanya benar 4 ini harus benar-benar melihat. Makanya barakallahu fiik, penuduhan seorang dikatakan luti, memasukkan kelaminnya di duburnya orang, itu nggak bisa kecuali dengan 4 saksi yang dia itu melihatnya. Paham ya? Melihatnya. CCTV nggak masuk. Yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan dari istri mengakui saya telah berbuat zina. Itu pun dites. Dia waras apa ora. Kalau nggak waras berarti apa? Nggak dianggap, nggak waras kok. Waras apa ora, itu harus ada apa? Ada bukti dia itu waras. Ketiga, adanya hamil. Yang mana dia belum menikah atau sudah menikah, suaminya nggak ada di rumah, tapi hamil. Dari mana ini? Itulah 3 bukti di dalam Islam dipakai dalam bab masalah tuduhan perzinaan. 3 ini nggak ada, maka imma Anda yang dicambuk, paham ya, 80 kali dan gak diterima persaksian Anda, dan Anda termasuk orang-orang fasik, kecuali di kasus suami istri. Paham ya? Kenapa kok begitu? Karena kasus suami istri itu masalahnya ada laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam, dia yang gak memiliki sifat cemburu. Paham ya? Gak memiliki cemburu. Nah karena inilah solusinya dengan li'an. Adapun bukti pemerintahan dengan CCTV atau yang lain, ya terserahlah. Tapi dalam Islam bukti tidak bisa dengan itu. Karena itu pun bisa direkayasa. Nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau istri benar-benar berzina dan ini memang anaknya apa? Anak dari hasil zina, suami si istri sepanjang masa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakterbukaannya dia. Ketidakterbukaannya dia. Sampai taruhlah pada ujung terakhir dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyatakan ini anak sebenarnya bukan anakmu gitu kan. Maka ya sudah, berarti dia sudah ngaku kan, maka pasti ada hukum rajam dalam Islam. Jadi rajam sampai mati. Kalau dia di Indonesia nggak ada hukum rajam, ya tinggal dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau dia taubat kepada Allah, maka bagaimana? Ya terserah suami nanti. Mau diceraikan, nggih monggo. Kalau nggak diceraikan, nggih monggo. Tapi kalau nggak diceraikan, itu
Kalau dia nggak diceraikan, disyaratkan dia taubat. Kalau nggak taubat, wajib diceraikan. Nah, kasusnya sekarang adalah anak. Maka sampaikan ini anak, bukan anaknya siapa? Suami. Karena itu menisbahkan seorang anak bukan kepada orang tuanya dosa besar. Dosa besar. Faham ya? Ayung sabul waladu li ghairi walidiha. Termasuk dosa besar anak dinisbahkan kepada bukan kepada orang tuanya. Nah ini bukan orang tua kalau dinisbahkan kepadanya, nggak boleh. Dan ada unsur kebohongan, wong bukan anaknya dibilang anak-anaknya. Untuk menutupi malu dan aib, apakah tidak lebih aib lagi di depan Allah Subhanahu wa taala ketimbang di depan manusia? Bisa dipahami? Terus bi, sampai ini, walaupun pahit sampai ini duduk anakmu gitu. Wali siapa? Walinya adalah bapaknya, yaitu masalah. Bahaya nanti itu. La nikah illa biwali, tidak sah nikahnya tanpa wali. Sedangkan itu bukan bapaknya, dia yang menikahkan. Dia yang menikahkan. Sedangkan dia bukan apa-apanya. Ini bukan air maninya dia. Ya kan? Ini bukan air maninya dia, bukan air orang lain ini. Statusnya orang lain ini. Maka akan berefek kepada siapa? Kepada nikahnya dia. Tapi gimana terus nikahnya? Jikalau dia tidak tahu, si anak itu nggak tahu, maka sahnya nikahnya dia tetap sah. Ditinjau dari anaknya. Ditinjau dari anaknya adalah sah nikahnya. Kata Syekh Utsaimin, ditinjau dari anaknya itu sah. Karena dia nggak tahu. Tapi yang menanggung dosanya pernikahannya itu adalah kedua orang tuanya. Yang menanggung dosa itu kan perzinahan nggak sah itu. Jadi pada karo zina kan menanggung dosa perzinaannya adalah kedua orang tuanya. Kalau dia tahu. Karena kan ada hukum ditinjau dari dia nggak tahu itu sah, ditinjau dari orang yang tahu itu menjadi nggak sah. Berarti itu orang tua itu si ibu menengwai, si bapak menengwai, disuruh menikahkan, dia menikahkan karena takut aib tersebar, Anda sama saja menanggung dosanya anakmu dalam kondisi dia berzina karena dia nggak sah nikahnya. Bagi anak yang menikah yang nggak tahu apa-apa, maka itu aman. Karena dia nggak tahu apa-apa. Banyak itu lanjut itu panjang itu. Anak ternyata punya anak-anak dari anak zina, panjang banget itu. Makanya segera ngomong. Segera ngomong. Paham insyaallah? Ya. Nikah lagi? Iyalah. Ya wis, Nabi tidak berlanjut. Nah gimana? Karena dia orang lain, beda dengan masalahnya bapak yang menzinai dia, ini bapaknya dia, tapi hasil zina itu masih mending. Ada dua pendapat di antara para ulama, boleh nggak dia yang menikahkan boleh nggak? Itu dua pendapat, dan saya condong pendapat makan boleh. Ini bapaknya yang ini bapaknya yang menikahkan loh ya, tapi hasil zina gitu loh, paham nggak? Itu masih mending karena itu air maninya dia gitu. Masih ada ulama yang mengatakan sah kalau dia menikahkannya. Ini kasihkan orang lain, Pak. Air maninya kan bukan air mani dia, mudah nggak? Paham nggih? Beda dua kasus ini. Masih mendingan bapaknya asli yang dia hasil zina itu saya mending karena air mani itu menikahkan seorang ulama yang mengatakan itu sah. Iki duduk apa-apa nih? Mudeng ya? Duduk apa-apa nih? Wes? Iya, kalau nggak punya wali al hakim waliyun liman la waliya lahu. Hakim wali bagi orang tidak punya Nah, nanti yang menikahkan adalah Pak Hakim. Bisa dipahami? Hakim
PA, pengadilan agama, bukan Pak Mudin. Nggak ada di Qomus Fikih. Al-hakim waliyun liman la waliyalahu adalah KUA. Tidak, KUA itu bukan untuk menikahkan, pencatat. Yang berhak menikahkan adalah Pak Hakim. Pak Hakim, Pak Qadhi yang duduk di pengadilan agama. Adapun Pak Mudin mek sekedar membantu KUA dalam percatatan. Mudah ngobrol paham insyaallah Ikhwan. Taib, kalau sudah sampai di sini insyaallah semoga dipahami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.